Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matin iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala khairil anam nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling sempurna, manusia diliputi rasa kelebihan dan kekurangan. Di antara keduanya, manusia lebih menekankan kepada kekurangan. Ketika dilihat secara positif, kekurangan dijadikan sebagai pembelajaran agar kedepannya menjadi lebih baik. Namun tidak jarang kekurangan menjadi ancaman bagi seseorang. Berikut ini 5 macam sifat buruk manusia di dalam Al-Quran. Yang pertama, sifat buruk manusia adalah suka membantah. Sebagaimana di dalam surah Al-Kahfi ayat 54, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad sarafna fi hadzal qur'ani linnas min kulli masal. Dan sungguh kami telah menjelaskan berulang-ulang di dalam Al-Qur'an kepada manusia dari bermacam-macam perumpamaan. Allah menjelaskan di dalam Al-Quran dengan berulang-ulang. Mengapa? Karena Al-Quran merupakan pedoman umat muslim. Karena Al-Quran sebagai petunjuk dan hidayah umat muslim. Dan Al-Quran mengajarkan umat untuk berjalan kepada jalan Tuhannya, jalan yang lurus dengan baik dan benar. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyadarkan manusia dengan akal dan pikirannya, namun manusia seringkali mencari-cari dalih untuk membantah dan mengingkarinya. Contoh kecil, seorang pejabat yang tidak amanat dengan kewajibannya, ketika beliau berbuat kesalahan, diberi peringatan kepada rekan kerjanya. Beliau menjawab, yang melanggar gua, yang berbuat dosa gua, yang masuk neraka juga gua. Udah lu gak usah sibuk ngurusin gua. Memang benar, yang melanggar lu, yang berbuat dosa lu, yang masuk neraka juga lu. Tapi ingat, gara-gara lu rakyat jadi susah. Gara-gara lu kemiskinan ada di mana-mana. Gara-gara lu bencana alam ada di mana-mana. Inilah sifat buruk manusia yang selalu membantah dan mengingkari perintah-perintah Allah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah pasti dijamin Allah oleh Allah akan masuk surga
untuk mengadakan demo bersama-sama. Begitu juga pelajar turun mengadakan aksi demo bersama-sama. Akhirnya terjadilah kericuhan. Pelajar dengan masyarakat, mahasiswa dengan aparat, terjadi kericuhan, saling lempar melempar, saling hantam menghantam, saling nyerang menyerang, saling serang menyerang. Akibat apa? Akibat karena manusia pemimpin yang berbuat jolim. Terjadi kesalahan di mana-mana. Wayabguna fil ardi bighairi haq. Dan orang-orang yang berbuat jolim dengan melampaui batas di muka bumi tanpa kebenaran. Contoh halnya seperti seorang atasan dengan bawahan, mentang-mentang dia atasan, kemudian berbuat semena-mena kepada bawahannya. Ketika bawahannya berbuat kesalahan, dimaki-maki, dibentak-bentak, dimarahi di depan umum, dipermalukan, dijatuhkan harga dirinya. Sudah dimaki-maki, dibentak-bentak, dijatuhkan harga dirinya. Ini merupakan perbuatan jolim yang sudah melampaui batas. Ulaika lahum azabun alim. Mereka itulah mendapat siksaan yang pedih. Orang-orang yang jolim ini akan mendapatkan siksaan yang pedih. Karena sesungguhnya Allah akan menangguhkan siksaannya kepada orang-orang yang berbuat jolim. Jika Allah telah menghukumnya, maka Allah tidak akan pernah melepaskannya. Summa na'udzubillahi min dzalik. Sifat buruk manusia yang ketiga, manusia mudah mengeluh. Sebagaimana di dalam surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai ayat 20, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana khulqal halu'a. Sesungguhnya manusia mempunyai sifat suka mengeluh. Ya Allah, coba seandainya aku terlahir dari keluarga orang kaya. Itulah manusia, dengan mudahnya mengeluh. Idam masau syarru jajua. Apabila ditimpa dengan kesusahan, manusia selalu berkeluh kesah. Contoh kecil, ya Allah, aku sudah lelah dengan penyakitku. Bolak-balik ke rumah sakit kontrol. Aku selalu tergantung dengan obat. Jika aku tidak minum obat, penyakitku akan kambuh. Sampai kapan ya Allah aku seperti ini? Manusia bersifat buruk, terlalu berkeluh kesah. Tapi dia lupa akan kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Dari dia kecil sampai sekarang, dia lupain kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepadanya. Ketika diuji dengan musibah, manusia berkeluh kesah. Padahal yang terjadi pada dirinya merupakan kesalahannya, merupakan perbuatannya. Tapi manusia kadang suka kurang menyadarinya. Mereka lebih cenderung untuk berkeluh kesah. Wa idza masaul khairu manu'a. Dan apabila diberikan kebaikan harta, manusia itu kikir. Inilah sifat buruk manusia. Jika diberi kekayaan, harta yang melimpah, manusia lebih cenderung memiliki sifat yang kikir. Ketika ada seseorang yang ingin meminta sedekah, memberi sedekah nggak seberapa, dimaki-maki, diceramahin. Ketika ada pengurus majelis taklim datang memintai sumbangan untuk dana pembangunan masjid, dia menyumbang, tapi ingin namanya disebutkan, disiarkan, diberitakan. Timbul sifat ria.
diceramahin, nggak perlu diceritain, nggak perlu sedekah minta diberitain, disiarin, orang lain perlu tahu, nggak perlu. Kalau memang benar-benar hatinya tulus, ikhlas, hanya karena Allah, mengharapkan ridho Allah, mencari pahala Allah, itulah sifat buruk manusia. Sifat buruk manusia yang keempat, manusia bersifat tergesa-gesa. Sebagaimana di dalam surah Al-Anbiya ayat 37, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khuliqal insanu min ajal. Manusia diciptakan dengan sifat tergesa-gesa. Manusia suka tergesa-gesa di dalam mengambil keputusan, di dalam mengambil kesimpulan. Apa pikir panjang karena lebih mengedepankan hawa nafsunya. Dengan tergesa-gesa mengambil suatu keputusan, dia merasa udah gak sanggup dengan permasalahan yang ada di depannya. Dia sudah sangat stres, sangat terpuruk, udah merasa dirinya gak berguna, mengambil jalan pintas dengan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Padahal dia melakukan seperti itu, penyesalan nanti di akhirnya. Sa'urikum ayati fala tastajilun. Niscaya akan aku tunjukkan kepadamu tanda-tanda kekuasaanku. Akan Allah tunjukkan tanda-tanda kekuasaannya. Begitu dia meninggal, rohnya nggak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena belum waktunya meninggal. Dia sudah menjolimi dirinya dia sendiri. Dan hidup di dunia pun dia tidak akan pernah menjadi tenang. Apa tujuan? Karena dia sudah mendahului takdir. Fala tastajilun. Maka janganlah kamu meminta disegerakan. Minta disegerakan, ya Allah, aku nggak tahan, aku ingin mati. Karena Allah nggak mencabut nyawanya, akhirnya dia mendahulukan takdir, mencabut nyawanya. Walaupun dia nggak diterima rohnya, dia bakal mati pada saat yang tepat. Kalau memang sudah waktunya meninggal, dia akan meninggal. Tapi sayang, karena dia udah melakukan bunuh diri, begitu dia meninggal, Allah ajak masuk neraka jahanam abadi selama-lamanya. Karena dia mendahulukan takdir. Subhanallah min dzalik. Sifat buruk manusia yang kelima, manusia mencintai dunia. Manusia yang terlalu mencintai dunia akan membutakan hati. Karena orang kalau terlalu mencintai dunia akan timbul dosa-dosa dalam bentuk semua dosa yang dia lakuin. Karena apa? Karena terlalu mencintai dunia, akhirnya dia jauh dari agamanya, lebih cenderung dengan perbuatan kemaksiatan, akan merusak keagamaannya dan akan merusak keyakinannya kepada Tuhannya karena lebih cinta dengan dunia. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah An-Nahl ayat 107, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dzalika bi annahu mustahabbul hayatad dunya 'alal akhirah. Yang demikian itu disebabkan karena mereka lebih mencintai dunia daripada akhirat. Orang-orang yang terlalu lebih mencintai dunia daripada akhirat, orang-orang ini sangat penting. Karena dia terlalu mengagung-agung
untuk saling memperbaiki diri, mengintrospeksi diri, agar kita menjadi manusia yang lebih baik untuk kedepannya, supaya kita selalu berada di jalannya, mencari ridho Allah dan berjalan di jalan yang lurus dengan baik dan benar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum